Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan ya tentang min dan variasi dari distribusi peluang diskrit. Jadi di sini setiap distribusi peluang itu pasti memiliki min dan variansi gitu ya. Memiliki min atau rataan yaitu mu dan variansi sigma kuadrat. Nah, di sini yang kita pelajari dari distribusi peluang diskrit dulu yaitu ada distribusi seragam atau distribusi uniform, ada distribusi binomial ya. Nah, distribusi binomial, mana distribusi binomial dan distribusi binomial ini ya, distribusi binomial dan distribusi Poisson seperti itu. Nah, kita dari distribusi seragam atau distribusi uniform dulu ya. Definisi bila perubahan acak X atau variabel random X itu mendapat nilai X1, X2 sampai Xk dengan peluang yang sama ya, artinya nilai X1, nilai X2 itu peluangnya sama, maka distribusi uniform atau distribusi seragam diskrit bisa dinyatakan dengan seperti ini. Fungsi peluangnya ya, fxk sama dengan 1/k, di mana X-nya adalah X1, X2, X sampai Xk. Nah, teoremanya ini akan kita buktikan bahwa mu atau rataan dari distribusi seragam adalah sigma xi per k dan variasinya adalah sigma xi min mu per k, atau ya bisa dinyatakan juga dengan 1/k sigma xi min x per kuadrat seperti itu. Nah, yang pertama akan kita buktikan dari mu-nya dulu ya. Mu-nya dulu di sini sudah tampak ya di sini ya, bahwa mu atau EX sama dengan apa? Masih ingat definisinya EX ya, sigma X Fx seperti itu ya, sigma X Fx. Nah, di sini karena sudah jelas fungsi distribusinya apa, yaitu distribusi peluang, maka Fx-nya kita ganti dengan fungsi peluang dari distribusi seragam ya. Kita ganti saja sigma xi 1/k sama dengan 1/k kali sigma xi ya, atau ini bisa kita nyatakan dengan sigma xi per k sama saja. Jadi terbukti ya dari sini bahwa mu dari distribusi seragam adalah sigma xi per k. Nah, sekarang di sini akan kita buktikan variansi ya. Membuktikan variansi ini ada banyak cara ya. Yang pertama dengan menggunakan definisi ini ya, bahwa variansi itu sama dengan EX min mu kuadrat. Ya, maka variansinya itu adalah ini X min mu dikuadratkan dikali Fx. Fx itu adalah fungsi peluangnya, maka langsung ketemu ya bahwa sigma X min mu kuadrat 1/k atau 1/k sama dengan X min mu kuadrat ya, bisa di bentuk seperti itu. Ada juga dengan cara yang lain ya, yaitu menjabarkan ini ya. Kalau mau menambah referensi ya, kita juga bisa menjabarkan ini ya, menjabarkan ini nanti sehingga bisa ketemu dengan yang kita buktikan ya, membawa bentuk ini gitu ya ke dalam bentuk ini ya, itu juga bisa. Nah, kalau ini kita melatih kemampuan aljabar kita gitu ya, seperti itu juga bisa ya. Jadi di sini memang harus ada asumsi yang dipenuhi ya. Oke, kita coba buktikan saja. Kita akan membuktikan bahwa sigma ini ya, sigma xi min mu kuadrat i-nya 1 sampai k kali 1/k. Ya, ini kita bisa membawanya ke dalam apa? Ya, ini makanya kita bawa keluar notasi sigma xi min mu kuadrat, ini i-nya 1 sampai k gitu ya. Kemudian di dalam kurungnya coba kita jabarkan 1/k, berarti ini sigma xi kuadrat dikurangi 2xi. Nah, di sini ada asumsi bahwa
variansi populasi rata-rata populasi sama dengan rata-rata atau min dari sampel ya. Jadi di sini mu-nya saya ganti dengan X bar ditambah X bar kuadrat. Seperti itu ya. Nah, ini I-nya 1 sampai K. Nah, di sini kita gunakan sifat notasi sigma sehingga menjadi sigma XI kuadrat I-nya 1 sampai K dikurangi 2 X bar sigma XI ya, I-nya 1 sampai K ditambah K X bar. Kok K X bar, Bu? Ya, ingat sifat notasi sigma ya. Apa kalau suatu konstanta ini kan sifat ya. Itu kalau ada sigma yang ini, jadi kita harus bisa membuktikan ya antara sigma penjumlah dengan sigma standar deviasi ya. Kita sama-sama menggunakan istilah sigma tapi simbolnya berbeda. Kalau sifat notasi sigma yang ini kan kalau ini ada apa kalau ini ada sigma, ini konstanta, ini I-nya 1 sampai N gitu ya. Itu kan N kali K. Nah, ini kan juga konstanta kan? Ya, ini kan juga konstanta. Ini juga konstanta, ini konstanta. Ini kan konstanta ya. Di sini ada sigma maka tinggal K kali sigma kuadrat, X bar kuadrat gitu. Nah, di sini sama dengan 1/K gitu ya. Sigma XI kuadrat I-nya 1 sampai K dikurangi 2 X bar. Nah, di sini akan coba kita rekayasa siapa? Ini ya, agar nanti bisa kita bawa ke dalam untuk pembuktian kita bisa terbukti seperti itu ya. Nah, di sini saya akan menyatakan ini dalam bentuk sigma XI per K, tapi saya kalikan K. Ya, jadi saya kalikan K per K atau sama dengan 1 kan, tidak akan merubah nilai. Nah ini sendiri jadi apa berarti? Ya, ini sendiri adalah apa? X bar ya. Nah, X bar. Ya, banyaknya data dibagi jumlah data dibagi banyaknya data. Ini 1/K sigma XI min 2 X bar ya kuadrat gitu ya. Oh, ini ada yang keliru ya. Ini belum ada, sorry. Ini belum ada. Sorry. Nanti bingung, kok ada X barnya 2, ini belum 2 ya, masih 1. 2 setelah ini saya ubah menjadi X bar ya. Ya. K ditambah K X bar kuadrat seperti itu. Ini adalah 1/K. Nggak boleh ketinggalan ya indeksnya ya. Nah, di sini menjadi apa? Sigma XI I-nya 1 sampai K ini min 2 X bar kuadrat ditambah K X bar. Jadi min X bar kuadrat K atau K-nya saya pindah depan. Ya, seperti itu. Sehingga di sini kalau saya kalikan ya 1/K kali sigma XI kuadrat I-nya 1 sampai K dikurangi X bar
kuadrat ya, 1 kali sigma X I kuadrat dan 1 kali K X per kuadrat. Jadi hasilnya ini ya. Jadi ada banyak cara ya tadi, dengan langsung, dengan menggunakan ini ya, atau dengan ini kita sudah mendapatkan sebenarnya ya. Kita bawa ke dalam bentuk ini dengan menjabarkan secara aljabar seperti ini. Dan yang kedua kita menggunakan tadi sigma kuadrat, EX kuadrat dikurangi EX dikuadratkan. Ya baik, jadi itu cara membuktikan ya, pembuktian dari distribusi uniform. Nah, sekarang kita akan coba buktikan untuk yang min dan variansi dari distribusi binomial dulu ya. Ya, binomial dulu ya. Kita buktikan binomial dulu. Ya, distribusi binomial. Masih ada yang ingat distribusi binomial itu apa? Ya, distribusi binomial itu adalah suatu distribusi dengan ada ciri-ciri ya, karakteristik tertentu ya distribusi binomial.